Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang akar pangkat 2. Nah, agar kita lebih mudah dalam memahami akar pangkat 2, kita perlu memahami tabel kuadrat. Oke, ini ada 1 kali 1, 1 kuadrat itu 1, ya, 2 kuadrat itu 4, dan seterusnya. Nah, sebenarnya bilangan kuadrat itu adalah bilangan perkalian angka kembar, ya. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Sehingga tabel ini mestinya sudah kita kuasai kalau kita sudah menguasai perkalian dasar, ya, 1 sampai 10. Ini termasuk dalam perkalian yang kita kuasai, itu kita hafalkan. Dan sarannya bagi yang belum menguasai ini, ya, tolong dikuasai, ya, bilangan kuadrat ini, karena nanti bisa lebih mudah di dalam menyelesaikan soal tentang akar pangkat 2. Nah, oke, kita langsung saja. Ini misalnya untuk bilangan-bilangan, ya, untuk bilangan di bawah 100, ya. Kita dari angka-angka kecil dulu. Kalau bilangan akarnya tuh dari angka-angka di bawah 100, misalnya adalah akar 36. Maka kita tinggal mencari di tabel ini, ya. Oh, 36 itu ini. Berarti berapa akarnya adalah, ya, 6, ya. 6. Mudah sekali kan? Kalau misalnya nih akar 64, ya, kita tinggal mencari di tabel. Oh, ada 64. Berapa akarnya? 8. Oke. Nah, seperti ini, ya. Ini untuk angka-angka di bawah 100. Sangat mudah dan sangat simpel karena sudah ada di tabel. Nah, kalau angkanya di bawah 100 tidak ada di tabel, berarti itu bukan hasil dari bilangan kuadrat. Nah, untuk level SD biasanya belum sampai ke arah sana, ya. Baik, kita lanjutkan. Misalnya sekarang adalah untuk bilangan, ya. Untuk bilangan bilangan akar antara 100 sampai 10.000 yang biasanya muncul di latihan-latihan soal kita. Contohnya, kayak kita langsung aja ke contoh bilangannya, ya. Misalnya akar dari 196. Nah, ini kan sudah di luar tabel yang kita kuasai, ya. Dia di atas 81. Lantas bagaimana cara kita menyelesaikannya? Baik, karena dia akar pangkat 2, maka atau akar kuadrat, ya, kita hitung 2 angka dari belakang, 1 2. Lalu kita kasih garis di sini, ya, sebagai pembatas, ya. Maksudnya adalah agar kita punya ini, ya, yang depan ini kita kasih nama kepala. Dia kepalanya, ya. Belakang berarti nanti ekor, iya, ekor. Nah, yang menjadi acuan atau patokan kepala nanti ini bilangan kuadratnya. Nah, aturannya kepala itu adalah yang sama atau mendekati. Itu aja, ya. Jadi kita lihat sekarang ini berapa sih? 1 itu ada nggak yang sama? Oh, ada yang sama nih, 1. Berapa dia? Akarnya 1. Nah, berarti sama dengan untuk bilangan akar kuadrat, ya, dari 100 sampai 10.000 itu nanti dia 2 digit saja sebenarnya. Karena 10.000 ini kan dihasilkan dari 100 kali 100, ya. Berarti kalau di bawah 10.000, dia berarti di bawah 100, ya. 2 digit, 99 dan ke bawahnya. Nah, kita tuliskan dulu ini, ya. Karena kepalanya ini 1, kita tulis di sini 1 dulu. 1. Oke, kita dapat kepala. Kemudian yang belakang apa? Ya, yang belakang ini kita kasih nama ekor, ya. Ini adalah ekornya nih. Ini ekor, ya, ekor. Nah, mana acuan ekornya? Ekornya yang ini. Ya, ini yang ekor. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri tadi ini untuk kepala, yang bagian ini ekor. Dan ekornya, ya, hanya yang satuan-satuan saja nih. Ya, yang satuan-satuan ini namanya ekornya. Baik. Dan hampir semuanya, ya, itu punya pasangan, ya. 1 dengan 1 ada 2, 4 dengan 4 ada 2, 9 dengan 9 juga ada 2. Kecuali yang 5 itu khusus, dia spesial, hanya ada 1 aja, ya, 5. Dia nggak punya teman, ya. Oke, itu yang harus kita mengerti. Maka ini ekornya adalah 6, ya. Yang ekornya 6 mana, ya? Ini kan ekor 6, berarti kita cari nih, mana ekornya 6? Ini, ya. Ini berarti ini 4. Oke. Sama 6 nih, ya, 36, ini adalah 6. Berarti ada 4 dan 6. Oke, ya. Ini adalah 4 dan 6, begitu kan? Kemudian mana yang kita pilih? Ya, 4 atau 6 ekornya, ya, 14 atau 16.
Nah, begitu kan? Ini ada beberapa cara sebenarnya ya untuk kita lebih cepat menentukan mana yang harus kita pilih, 14 ataukah 16 ya. Ini salah satu cara yang kita ajarkan dulu ya. Ini kepalanya ini, ya kepalanya ini kita kuadratkan. Satu kuadrat berapa? Ya, 1 ya. 1. Kemudian ini kita kurangkan dengan kepalanya yang di atas. 1 kurang 1 berapa? 0. Nah, kita dapat 0. Nah, 0 ini ya, 0 ini dia itu kan lebih apa kalau dibandingkan dengan kepalanya, lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Ya, dia lebih kecil ya, lebih kecil dari kepala. Ya kan? Nah, karena dia lebih kecil dari kepala, maka nanti yang kita pilih adalah yang antara 4 dan 6. Mana yang lebih kecil? Iya, 4. Maka kita tuliskan 14. Begitu ya. Tetapi kita perlu cek dulu ya, benar nggak sih sebenarnya? Nanti agar yakin bahwa cara ini sudah betul ya, sudah tepat. Yuk coba kita cek ya. 14 kali 14. 4 kali 4 berapa? Iya, 16 ya. 6 cuma 1. 1 kali 4. 4 tambah 1 9. Oke. Maaf, 5. Waduh, ini enggak konsentrasi nih ya. Oke, 56. 4 kali 1 4. 1 kali 1 1. Iya. 6. 5 tambah 4 9. 1. Yes, sama ya. Berarti 196 itu adalah hasil dari 14 kali 14 atau 14 kuadrat ya. Jadi akar dari 196 adalah 14. Bisa dipahami cara ini? Ya. Oke, kita lanjutkan misalnya dengan contoh lainnya ya. Misalnya adalah kita dapatkan ini ya. Akar dari 576. Ya. Sama dengan tadi caranya, kita 1 2 ya, kita bagi, kita lihat kepalanya. Ini sama dengan berarti ada 2 digit nanti. 5 itu aturannya kan yang sama atau yang mendekati. Ini enggak ada 5, berarti mendekati mana? 4 ya. 4 yang paling mendekati, ya kan? Karena tidak boleh lebih. Kalau 9 lebih enggak boleh. Ya, jadi yang mendekati itu berarti di bawahnya 5. Ya, 4 itu dihasilkan dari 2 kuadrat. Berarti ini kepalanya adalah 2. Oke, bisa dimengerti ya, kepalanya 2 ya, karena 2 kali 2 kan 5 ya. Maaf, 2 kuadrat itu kan 4 ya. Paling mendekati dengan 5 adalah 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk kepalanya. Kemudian si ekor ya, si ekornya bagaimana? Ini 6. 6 ini mana nih yang sama dengan 6 ya? 6 ada 2. Hati-hati ya, ada 2 nih, 6. 6 itu dihasilkan oleh 4 dan 6 ya, seperti contoh sebelumnya. Oke, berarti ini ada 4 dan ada 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan apakah yang kita ambil itu 4-nya atau 6-nya, maka ini kita kuadratkan dulu ya. Jadi 2 kuadrat itu berapa? 4 kan? Iya, 4. Nah, seperti ini. Kemudian 5 dikurangi 4 itu adalah betul 1. Nah, 1 ini posisinya dengan 2 bagaimana? Ya, 1 ini dia lebih kecil ya. Dia lebih kecil dari kepala kan? Maka kalau dia lebih kecil, kita ambil yang kecil. Ya, berarti ini adalah 24. Oke, begitu ya, sangat mudah kan? Mau dicoba tes, bolehlah kita cek. Iya enggak? Kalau kita sudah mengecek berkali-kali, nanti kita yakin bahwa cara ini memang sudah tepat gitu ya, dalam menentukan apakah yang kita ambil yang 4-nya atau 6-nya begitu. 4 kali 4 16, 1, 2 kali 4 8, 9 ya. 8, 2 kali 2 4. Oke. Ini 6, kemudian 9 tambah 8 itu 17, 7 tambah 1 5 ya. Oke, betul ya, 576. Berarti memang akar 576 itu adalah 24. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya yang lebih besar ya. Misalnya adalah kita punya bilangan akar 5000 ya, 329. Nah, misalnya seperti ini ya. Seperti biasa kita tandain ya, 2 angka dari belakang 1 2, kita bagi seperti ini. Ya, kita sekarang melihat kepalanya dulu ya. Kepalanya ini berapa?
kita lihat mana bilangan yang sama dengan 53, tidak ada. Mana bilangan yang paling dekat dari 53, ya 49, 64. Ya, kalau 64 ini udah nggak boleh karena dia lebih besar dari 53, berarti adalah yang 49 ya. 49 itu hasil dari berapa? Iya, 7 kuadrat, berarti kepalanya adalah 7. Ya, 7 kepalanya ya. Nah, kemudian ekornya kita cek ya. Ini 9 kan? 9 itu berapa yang menghasilkan? Ini ada 3 ya. Sama ini ada 7. Oke. Berarti antara 3 dan 7 ini antara 3 atau 7. Begitu kan? Untuk mengetahui mana yang kita pilih, ini kita kita kuadratkan. 7 kali 7 tadi berapa? 49. Oke ya. Dikurangkan aja. Ya, 53 dikurangi 49. 13. Ini jadi 13 ya. Ini jadi 4. 13 kurangi 9 berapa? 4 ya. 4. Nah, ini bilangan 4 ini dia dengan 7 dia masih lebih kecil ya. Lebih kecil. 4 ini lebih kecil. Berarti dari lebih kecil dari ini ya, dari 7, maka hasilnya adalah ya 73. Nah, ini dari tadi semuanya lebih kecil ya. Kita akan coba ya mencarikan angka yang biar kita mendapatkan ini ya, pengalaman bagaimana kalau angka itu ya yang lebih besar begitu ya, tidak semuanya lebih kecil. Dari tadi kita lebih kecil terus ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Misalnya dengan, nah ini kita tutup ya, misalnya adalah akar dari 2000, maaf nih malah jadi seperti ini. Oke. 2304. Oke ya, 2304. Yuk kita bagi 2 ya. Lihat seperti ini. Kemudian kepalanya kita cari dulu. Yang dekat dengan 23 berapa? Berarti 16 ya. Kalau 25 udah nggak boleh, berarti 16. 16 itu dihasilkan dari 4, ya kan? Berarti kepalanya adalah betul 4. Untuk ekornya sekarang, karena ini ekornya 4 gitu ya. Oke, ekornya 4. Ini yang 4 siapa? Yang menghasilkan angka-angka 4 itu apa saja? Berarti 4 itu adalah 2 dan ini ya 8. Berarti ini kalau enggak 2, 8. Begitu kan? Mana yang kita ambil? Nah, untuk mengetahuinya kita kuadratkan dulu. Ya, 4 kuadrat itu adalah 16. Ya, kita kurangkan. Ya, 23 dikurangi 16. Berapa? Iya, 7 ya. 7. Nah, sekarang kita lihat nih, si 7 ini dia sama 4-nya lebih apa? Ya 7 itu lebih besar kan dia? Lebih besar. Karena dia lebih besar, maka yang kita ambil adalah 8-nya, maka ini 48. Oke, kita cek ya, apakah benar 48? 48 kali 48. 8 kali 8 64 ya, 46. 4 kali 8 32. 30 tambah 6 ya, 38. 8 kali 4 32, nyimpan 3. 4 kali 4 16 tambah 3 19. Yes, ini kita jumlahkan 4. 8 tambah 2 0, 10 ya, 1. 4 tambah 9 13, 1 2. Oke, ternyata ini sama ya, 2304. Berarti memang hasil dari akar dari 2304 adalah ini ya, 48. Nah, sangat mudah sekali ya untuk mengakarkan pangkat 2 ya. Kita intinya tadi ya menguasai tabelnya untuk mencari kepala dan ekornya. Kemudian untuk mengetahui yang kita pakai yang ini kan pasti ada muncul 2 angka ya. Kalau dia bukan angka 5 paling belakang ekornya, pasti dia muncul 2 angka. Maka cara untuk memilihnya tadi ya, bilangan kepalanya kita kuadratkan untuk mengurangi kepalanya yang di sini. Kalau lebih kecil kita ambil yang kecil, kalau lebih besar kita ambil yang besar ya. Kalau belum yakin ya ini dicek. Nah, seperti itu. Mudah kan?
Silakan dicoba ya untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang ada akar pangkat 2-nya. Semoga dimudahkan.